Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Yeni Muhliawati. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit refleksi dari pengalaman saya selama melaksanakan on the job learning atau OJL di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Bagi saya, OJL merupakan pengalaman yang sangat berharga. Saya tidak hanya belajar dari teori, tetapi dapat melihat secara langsung bagaimana sebuah sekolah dikelola dan bagaimana seorang kepala sekolah memimpin sekolah. Selama OJL, saya melakukan observasi, wawancara, dan berdiskusi dengan berbagai pihak di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Ada beberapa hal yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang penerapan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Saya melihat bahwa nilai AIK tidak hanya disampaikan melalui pembelajaran, tetapi juga diterapkan dalam kebiasaan sehari-hari. Misalnya, melalui praktek 5S, muga mengaji, pembiasaan membaca Al-Quran, sholat berjamaah, infak dan sedekah. Infak dan sedekah ada program One Day 1000, di mana seluruh siswa diminta untuk bersedekah setiap harinya Rp1.000 atau lebih. Selain itu, ada kegiatan-kegiatan kemuhammadiyahan lain yang dilaksanakan. Dari sini, saya belajar bahwa nilai-nilai sekolah akan lebih kuat jika tidak hanya dijadi tulisan dalam visi dan misi, tetapi menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang kedua yang saya peroleh adalah tentang kepemimpinan di sekolah. Saya melihat bagaimana kepala sekolah memberikan contoh kedisiplinan, membangun komunikasi dengan guru dan tenaga kependidikan, memberi motivasi serta melakukan evaluasi secara rutin melalui kegiatan yang biasa disebut dengan kemisan. Hal ini memberikan pelajaran kepada saya bahwa seorang pemimpin harus memberikan contoh terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain untuk berubah. Ketiga, yang saya peroleh adalah tentang supervisi dan pembinaan guru. Saya melihat bahwa supervisi tidak hanya dilakukan untuk menilai guru, tetapi juga untuk memberikan pembinaan, umpan balik, coaching, dan tindak lanjut. Ini membuat saya semakin memahami bahwa supervisi seharusnya menjadi kesempatan bagi guru untuk belajar dan berkembang bersama. Selain itu, saya juga belajar tentang inovasi dan kewirausahaan sekolah, terutama melalui pengelolaan BUMS dan pemanfaatan aset sekolah. Dari sini saya belajar bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah dapat dikelola secara kreatif untuk memberikan manfaat bagi sekolah dan warga sekolah. Setelah melakukan observasi, saya kemudian membandingkan kondisi SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Dari proses tersebut, saya mendapatkan satu pelajaran penting, yaitu praktik baik di sekolah lain tidak harus langsung ditiru, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah kita. Karena itu, hasil OJL ini saya arahkan kepada beberapa rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah penguatan integrasi AIK dalam pembelajaran dan budaya sekolah. Yang kedua adalah penguatan supervisi melalui peer coaching dan mentoring agar guru dapat saling belajar dan berkembang. Yang ketiga adalah digitalisasi layanan dan administrasi sekolah melalui pengembangan Mucil Smart School. Bagi saya, temuan-temuan tersebut memberikan implikasi yang cukup besar. Saya menyadari bahwa menjadi calon kepala sekolah bukan hanya tentang kemampuan mengelola administrasi. Seorang kepala sekolah juga harus mampu menjadi teladan, membangun kerjasama, menggerakkan perubahan, dan menciptakan budaya belajar di sekolah. Saya juga belajar bahwa perubahan tidak bisa dilakukan sekaligus. Perubahan harus dilakukan secara bertahap, melalui komunikasi yang baik, kerjasama, dan evaluasi secara terus-menerus.
OJL ini akhirnya membuat saya memiliki pandangan yang lebih jelas tentang apa yang perlu saya lakukan ke depannya. Saya ingin membawa pengalaman dan praktik baik yang saya peroleh untuk dikembangkan di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Demikian refleksi OJL yang telah saya sampaikan. Semoga menjadi pengalaman berharga bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.